Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ya, ramai-ramai dukung Alde Tahir ya jadi wakil rakyat. Netizen sebut mending pelawak sekalian ya. Karena pada akhirnya Alde Tahir itu jujur begitu kan ya, ingin mensejahterakan keluarganya ya. Sedangkan sekarang ya banyak pemimpin yang ingin mensejahterakan rakyat, tapi tahu-taunya korupsi begitu ya. Tapi kan kelihatan bisa saja terpilih begitu kan. Karena apa? Karena paling jujur ya anggota atau calon DPR ya, yaitu Alde Tahir menurut saya pribadi begitu ya. Bayangkan begitu kan, dia saking jujurnya ya, dia menyebutkan I love you di Persik terus begitu kan. Ada apa begitu kan? Ini menjadi cikal bakal bahwa ya dalam dunia komedian ya bisa saja menjadi seorang DPR. Tapi tentu dengan polosnya seperti ini ya bisa membongkar apa yang dilakukan oleh di DPR nanti begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu secara diwawancari oleh TV One ya, malah Alde Tahir membaca surah Al-Fatihah begitu kan. Siapa yang tidak ingin tertawa melihat Alde Tahir begitu. Jadi perkembangan dari Alde Tahir apapun yang viral hari ini pasti ada lagunya di situ begitu kan. Bisa saja melebihi dari Rhoma Irama lagunya begitu. Tetapi ini menarik begitu kan untuk kita saksikan begitu kan, kapan lagi bangsa kita dengan adanya pelawak-pelawak seperti ini begitu kan ya, biar ada intermezzo dalam dunia politik begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen agak seru begitu ya. Ini dari Tempo ya. Ramai-ramai dukung Alde Tahir jadi wakil rakyat. Netizen sebut mending pelawak sekalian. Betul begitu. Daripada serius ya mengurusi negara begitu ya. Terus kemudian tahu-taunya banyak yang korupsi di situ ya, mending ya Alde Tahir begitu ya. Ya sekalian menjadi pelawak lah kan begitu ya. Bahkan ini setuju daripada politikus jadi pejabat ujung-ujungnya ngelawak korupsi juga. Mendingan pelawak jadi pejabat karena negeri ini sudah jadi negeri dagelan ya. Bisa saja seperti itu begitu. Komentar-komentar netizen pedas sekali begitu mengomentari bahwa ya korupsi yang ada di Indonesia saat ini ya, kemana Pak Presiden hari ini begitu ya. Padahal korupsi bangsa kita triliunan sudah begitu, hampir ya ratusan miliar itu sudah tidak main kelasnya hari ini. Mainnya adalah triliunan. Bayangkan begitu. Kalau triliunan terus begitu ya, ngapain apakah ada kemajuan bangsa kita begitu. Katanya tunggu 13 tahun akan ada kemajuan luar biasa begitu ya. Kalau pemimpinnya seperti ini terus begitu kan ya, menjadi maling semua begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa dengan adanya tindak pidana korupsi ini ya, orang akan di satu sisi enggan untuk melakukan korupsi begitu. Tapi yang jelas semuanya pasti ya melakukan korupsi, yang kemudian ada kesempatan pasti melakukan itu begitu. Tidak hanya seorang kiai, mulai dari kalangan artis ya, politisi dan sebagainya begitu ya. Tetapi ketika melihat dari apa yang dilakukan oleh Alde Tahir menunjukkan bahwa pelawak juga bisa. Justru saya menyarankan Alde Tahir ini agar terpilih begitu. Kenapa begitu? Ya menjadi pelawak ya pelawak sekalian yang kemudian dia jujur begitu. Alde Tahir sangat jujur sekali begitu. Bisa saja dengan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka bisa menjadi dampak kepada masyarakat. Toh pada akhirnya membuat tertawa begitu kan. Kira-kira seperti itu betul. Tapi ini menarik begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, ini agak menarik begitu ya. Ramai-ramai dukung Alde Tahir jadi wakil rakyat. Netizen sebut mending pelawak sekalian. Mungkin saking muaknya terhadap bangsa kita, mungkin bisa saja seperti itu begitu ya. Ini ya dikutip dari Tempo ya. Selebritas Indonesia Alde Tahir ya menarik perhatian publik ya setelah dirinya dicalonkan sebagai caleg ya oleh kedua partai ya, sekaligus yakni Perindo dan PBB. Gaya dia sebenarnya ketika diwawancara TV One viral pada 26 Mei 2023. Bayangkan begitu ya.
Cara Aldi Taher menjawab pertanyaan yang ngasal ya dan natural itu justru menjadi magnet bagi masyarakat Indonesia yang sudah mulai bosan dengan gaya retorika para politikus. Melihat aksi lucu yang dilakukan mantan suami Dewi Persik itu, netizen memberikan dukungan penuh kepada Aldi Taher menjadi wakil rakyat. Ya daripada memainkan proyek setelah jadi begitu kan, janji-janji semuanya dilakukan begitu ya. Mending ya seperti ini begitu kan, jujur kepada rakyatnya sendiri begitu kan. Bisa saja nanti Aldi Taher terpilih menjadi anggota legislatif begitu kan ya. Tetapi kalau kita melihat dari perkembangan hari ini ya, banyak yang kemudian merampok uang negara begitu kan, ditangkap KPK dan sebagainya. Mending jujur seperti Aldi Taher begitu. Netizen anggap lebih baik pilih pelawak untuk jadi wakil rakyat ya. Seorang netizen bernama Tobi Ismail membuat video yang diunggah di TikTok pada 28 Mei 2003 ya, 2023 dengan judul Aldi Taher untuk Indonesia. Seringkali kita memilih pejabat kita tapi kelakuannya kayak pelawak. Mending kita pilih pelawak sekalian buat jadi pejabat katanya. Ya daripada jadi pelawak ditangkap kursi pura-pura jadi pelawak dan sebagainya begitu kan, pura-pura sakit, ada benjolan ini dan itu begitu ya. Mending ya Aldi Taher terpilih ya sekalian menjadi pelawak begitu kan. Ya siapa tahu dia jujur akan membongkar ini semua kan, begitu logika kita begitu. Artinya selama ini di luar sana banyak spekulasi, wah pelawak jangan kapasitasnya bukan seorang politis ya, dari seorang selebritis lalu kemudian menjadi seorang politis, jangan katanya begitu ya. Tapi tahunya orang politis sendiri, oleh orang politisi sendiri yang berkiprah di situ ya, banyak yang terjebak dalam dunia korupsi begitu ya. Tobi Ismail juga menyebutkan bahwa Aldi Taher cepat tanggap memiliki nilai-nilai cocok untuk menjadi pejabat. Ya, dukung Aldi Taher karena Aldi Taher ini terkenal cepat dalam mengambil tindakan. Contoh dalam kasus Virgon. Sorenya trending, malamnya ini sudah bisa rilis lagu. Ya mungkin nanti kalau ada yang kemudian partai kena OTT misalnya, ya kena korupsi misalnya, atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat, maka Aldi Taher membuat lagu judul atau meliris lagu di situ begitu kan, sebagai kritikan keras kepada pemimpin-pemimpin yang kemudian ya mencuri uang rakyat. Bisa saja seperti itu begitu. Bahkan ini video berdurasi 41 detik ini juga menyebutkan Aldi Taher ya bersikap jujur. Kita butuh kejujuran ya yang ada dalam diri Aldi Taher. Waktu dia ditanya kenapa dia caleg ya, jadi caleg, dia enggak nebar janji, tapi dia bilang ya juga bingung dan seluruh orang di muka bumi ini bingung dan enggak bingung kalau di surga nanti. Lanjutnya, unggahan tersebut viral di TikTok dan turut diunggah kembali oleh Aldi Taher di Instagramnya. Suami ya Salsabila ini menuliskan pada bagian keterangan, ini bocah ngapa ya? Bismillah, enggak usah pilih saya Aldi Taher, insya Allah pada baca Al-Quran aja. Ngapain ya pilih gue manusia nggak jelas? Insya Allah biar Allah yang pilih gue bukan elu. Pada melihat tanggapan ini ya Aldi Taher, netizen akui makin mendukung Aldi Taher, apalagi dengan sikap ya yang tidak mau dipilih karena merasa tidak layak. Di antara tanda-tanda pemimpin yang baik adalah dia yang merasa dirinya tidak pantas ya untuk pemimpin. Namun semua orang mengakui kemampuannya, termasuk saya siap sukseskan ya dan memenangkan Aldi Taher sebagai bakal calon DPR serta siap mencari masa untuk memenangkan Aldi Taher. Keren luar biasa begitu ya. Bahkan Aldi Taher makin menerima ini. Aldi Taher sepatunya jebol ini. Aldi Taher makin menerima pujian ya saat videonya di panggung tersebar ya. Kalau itu yang diundang penyanyi tapi Sol ya pas sepatunya jebol, ia tak sungkan ya memamerkan sepatunya yang jebol ke penonton. Enggak apa-apa saat sepatu ini jebol, tapi jangan sampai iman yang jebol. Artinya kan sudah memberikan satu spekulasi, satu komentar kepada rakyat Indonesia bahwa inilah kejujuran si Aldi Taher. Kan bisa saja seperti itu begitu. Bayangkan begitu. Aldi Taher saja ya bisa saja misalnya terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI misalnya, yang kemudian tidak tahu wewenangnya apa, pasti dia akan jujur apa yang ia lakukan begitu. Orang berspekulasi, kok seperti ini, kok jadi bisa jadi DPR dan sebagainya, tidak punya kapasitas dan sebagainya. Justru inilah yang kemudian menjadi dorongan penting bagi ya selebritas begitu kan, selebriti untuk ya terjun ke dalam dunia politik. Daripada berpuluhan tahun di DPR begitu kan merampok uang rakyat, ya mending Aldi Taher, kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya ini yang namanya kesempatan itu ya
tidak akan terulang kembali begitu ya. Mengapa korupsi-korupsi itu sampai ratusan miliar, triliun dan sebagainya? Karena dengan ada kesempatan ini, dia punya kapasitas luar biasa, dia punya akuntabilitas, dia punya berbagai hal, uang dan sebagainya begitu. Tapi kalau hasil uang rampok uang rakyat ngapain juga begitu? Mending Aldi Taher ya menjadi tontonan yang luar biasa intermisu dalam dunia politik. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.